Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'alakum turhamun. Ma'asyiral muslimin, seluruh mukminin rahimakumullah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikannya pada kita malam ini berupa kehadiran kita di tempat ini, di talim ini, dalam rangka rutin kita mingguan mengadakan majelis taklim di sini. Di samping ada beberapa nikmat lainnya yang perlu kita sebut, yaitu kita menempati ruangan baru yang insya Allah menjadi ruangan yang penuh dengan rahmat Allah. Karena malaikat itu yang kita tahu, kita pelajari dari kita kecil ya. Malaikat itu kan makhluk yang gak pernah ingkar pada Allah ya. Malaikat tuh nggak pernah melanggar perintah Allah lah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma tu'marun. Jadi selalu diperintah nurut, sehingga kita menjadikan dan kita mazhab kita yaitu malaikat adalah makhluk yang sempurna, diberi ilmu, diberi akal, tapi nggak diberi nafsu gitu. Ternyata ada beberapa kejadian yang diinfokan oleh Al-Quran maupun oleh Al-Hadis bahwa malaikat juga ada dengkinya sama kita. Ada dengkinya sama kita. Di antaranya adalah di majelis ilmu. Allah menugaskan malaikat-malaikat untuk mencari majelis-majelis ilmu. Kemudian Allah menyuruh malaikat itu mencatat setiap yang dibicarakan dalam majelis itu. Kemudian menaungi majelis ilmu dengan sayapnya sambil memohon ampun untuk kita semuanya, amin. Tapi ada satu malaikat yang ditugaskan, ya samina wa atona, tapi ngomong malaikat itu, ya Allah, di antara mereka ada yang sebetulnya nggak pengen ngaji niatnya, dan itu orang salah, banyak dosanya gitu. Protes malaikat. Malaikat protes kan. Di antara mereka ada yang hadir lewat doang, mampir doang itu. Udah, pokoknya yang dekat-dekat sama majelis taklim semua diampuni. Saksikan malaikat. Jadi ruangan ini penuh rahmat karena kalau ada orang mampir nanti, misalnya hanya untuk nganterin sate kambing gitu ya, dia ikut diampunin. Nah itu ciri khas majelis taklim tuh seperti itu. Karena sekarang malaikat lagi mencatat apa yang kita bicarakan, apa yang kita omongkan, apa yang kita pahami dari agama ini gitu. Nah, itu khusus. Kejadian kedua, kejadian Fir'aun. Kalau kita lihat di Al-Quran itu surat As-Saba, Fir'aun itu matinya husnul khotimah itu. Karena Allah mengumumkan dalam surat As-Saba, ya, ketika dia udah tenggelam, sudah sekarat, Fir'aun itu, dia kan syahadat itu. Saya beriman kepada Tuhannya Bani Israel. Tapi di dalam hadis disebutkan, Jibril bilang, gua ada rencana pengen nyiksa lo. Selama hidup kan dia ngaku Tuhan. Giliran dia mau mati, dia berkata apa? Saya percaya dan beriman kepada Tuhannya Bani Israel. Dalam hadis Nabi Muhammad menyebut, Jibril kasih info sama saya waktu Fir'aun ngomong gitu, belum sempat ngomong gitu, disumpel sama pasir laut, sama rumput laut, supaya matinya nggak husnul khotimah. Jadi malaikat ada dengkinya sama kita. Termasuk ketika Allah mengumumkan khalifah di muka bumi, kan malaikat protes. Kenapa mereka sih, kita aja gitu. Ya, jadi dalam majelis taklim ini rahmat Allah insya Allah turun. Asal kita menghindari gibah, menghindari segala macam yang sifatnya dosa lah gitu ya. Nah,
Kemudian salawat dan salam adalah kita selalu ya bacakan sesuai perintah Allah ya, salawat itu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang juga Allah menugaskan Rasulullah menginfokan, Allah menugaskan malaikat untuk mencatat siapa-siapa aja yang bersalawat, dan langsung malaikat itu memberitahukan kepada ruhnya Rasulullah SAW, oh ada hamba Muslim namanya Paino habis baca salawat kepadamu, lalu Allah menimpahkan 10 salawat kepada Paino. Amin. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Kita sekarang beranjak kepada bab selanjutnya, bukan bab 1 itu deh, bab 4 ya sekarang ini. Karena pertemuan keempat dari zuriat kan ya. Kita udah tahu lah ya misinya Islam tentang zuriat ini kan tahu kita ya. Jadi kita diwajibkan untuk masuk surga, tapi mengajak zuriyah dan atas. Jadi kita sebagai zuriyah, kita ngajak atas, kita sebagai orang tua dari zuriyah, kita mengajak bawah ke surga sama-sama. Gitu. Nah, ada modal sekarang, ada modal sambungan khusus, hubungan khusus antara kita dengan zuriyah kita nih, antara kita dengan zuriyah, antara kita sebagai zuriyah dengan atas, ada sambungan khusus untuk bisa menggolkan misi itu gitu. Nah, apa sambungannya? Pertama, sambungan pengaruh. Jadi agama ini menerangkan bahwa kita dengan zuriyah itu ada sambungan pengaruh. Memang kalau bukan zuriyah bisa aja saya sama Pak Tom ada hubungan yang saling mempengaruhi. Tapi ini khusus sambungan pengaruh. Kedua, yang namanya sambungan kebaikan dan keburukan. Ya, yang ketiga, sambungan batin. Keempat, sambungan yang namanya sambungan perbuatan, sambungan amal. Kelima, sambungan di akhirat. Ini semuanya ini nanti kita alami dan kita lewatin. Cuman kita nggak teliti kadang-kadang, sehingga kita lupa bahwa kita sama anak kita tuh punya 5 sambungan ini. Kita kepada orang tua juga, yaitu sambungan apa tadi? Sambungan pengaruh. Kedua, sambungan kebaikan keburukan. Ketiga, sambungan batin. Keempat, sambungan amal. Dan kelima, sambungan akhirat. Insya Allah saya terangkan semuanya supaya jelas. Nanti sambungan inilah yang jadi modal kita nih untuk melawan rencana iblis menghalangi kita dan keturunan kita masuk surga. Ya, nah, itu semuanya nanti akan diterangkan. Sekarang kita masuk pada sambungan pengaruh. Coba kita dengarkan baik-baik satu hadis Nabi yang kita udah pernah dengar dengan lafal begini. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir dalam keadaan suci atau fitrah. Ada lagi itu versinya Tirmizi. Sekarang versinya Bukhari Muslim. Saya bacakan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kata Rasulullah? Ma min mauludi, tidak seorang bayi dilahirkan illa kecuali yuladu alal fitrah. Dia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Jadi di pengumuman, ya saya terangkan dulu nih. Pengumuman bahwa tidak ada satupun bayi, hatta dia dari keluarga barat, keluarga Yahudi, Nasrani, segala macam gitu ya, terkecuali statusnya di hadapan Allah, dia fitrah. Fitrah ini beberapa ulama tafsir ya, tafsir hadis segala macam itu mengatakan fitrah ini Islam. Islam dalam arti bahwa dia mengakui keesaan Allah. Dia kan belum sempat ada pikiran kepada Rasulullah kan. Jadi yang dimaksud adalah setiap bayi yang lahir procot prot bunyi itu dimaksud sudah Islam. Tapi kemudian ada kalimat selanjutnya, fa'abawahu, dan orang tuanya lah, ya, yuhawidanihi, yang menjadikan dia Yahudi, wa yunasiranihi, dan menjadikan dia Nasrani, wa yumajisanihi, dan menjadikan dia Majusi. Ini namanya sambungan pengaruh. Jadi setiap bayi yang lahir harusnya dia Islam. Kalau dia dilepas di hutan, nggak dikenalin sama bahasa segala macam gitu, gede, hidup sebagai Tarsan gitu,
masuk surga dia. Itu sampai begitu tuh ulama, ngerti nggak? Tapi ketika dia hidup sama orang tuanya, maka dia ada potensi dirubah Islamnya menjadi pikiran Yahudi, Nasrani dan Majusi. Itu maksudnya. Bukan beragama Yahudi, beragama Nasrani dan Majusi, tapi punya sifat-sifat yang mencolok dari Yahudi, Nasrani dan Majusi. Yahudi dan Nasrani adalah sumber peradaban barat. Jadi mereka sebetulnya bukan agama dan memang mereka nama kaum, tapi kemudian dua ini adalah yang menjadi sumber ilham daripada sekarang yang kehidupan barat itu. Ada kehidupan materialistik, kehidupan yang mementingkan dunia. Di samping mereka berdua golongan yang salah mensifati Allah. Dikatakan di dalam Quran Ali Imran, berkata orang-orang Yahudi, Uzair itu putra Allah. Berkata orang Nasrani, Isa bin Maryam putra Allah. Artinya, ketika dia kemudian digabung dengan peradaban barat sekarang tuh menghindari dengan jauh yang namanya agama. Enggak, agama bukan tujuan. Dunia ini tujuan. Nah, orang tua yang punya anak baru procot lahir itu berpotensi mempengaruhi anaknya menjadi jauh dari Islam. Di samping kita udah ditonjolkan sifat Yahudi dan Nasrani, yaitu lantardo ankal yahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum. Bahwa tidak akan ridho orang Yahudi Nasrani sekarang ini dan di kehidupan nanti di zaman akhir kayak kita kepadamu sampai kamu ikut dengan gaya hidup mereka. Nah ini tentu saja begini nanti nih. Terus ada sekelompok kecil Islam ya yang suka ngomong bid'ah segala macam itu. Jadi kita mesti bagaimana? Ya mesti kayak Rasul bener. Nah itu dia awalnya mulai. Justru jangan salah memahami ayat. Bukan itu sebetulnya solusinya. Yang penting di sini ini. Nah, jadi itu hadis. Anak bisa dipengaruhi sambungan pengaruhnya dari orang tua. Tapi mohon didengarkan sedikit uraian syarah dari hadis ini Bukhari ini dari kitab Al-Azkar ya, karena Imam Nawawi. Hadis ini menyembunyikan satu kalimat yang kita kadang-kadang lupa. Jadi sebetulnya Rasulullah itu ngomongnya komplit sebetulnya. Bukan Rasulullah nggak ngomong itu. Memang beliau nggak ngomong itu, tapi menurut tafsiran para ulama ada satu kalimat yang disembunyikan. Jadi tidak ada bayi yang dilahirkan terkecuali dia dalam keadaan fitrah. Orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, Majusi, atau tetap Islam. Itu yang hilang. Jadi kita mesti berpikiran begitu. Sebab kalau enggak, berarti setiap bayi dan setiap orang tua salah dong. Kan ada juga bayi dan anak, dia lahir dari misalnya keluarga kiai, keluarga ustadz gitu, dan sepanjang hidupnya nggak pernah melenceng gitu. Ya dia akhirnya hadis ini nggak berlaku dong, Rasulullah salah. Artinya untuk menetralkan itu, maka pemahaman kita mengenai hadis ini adalah bahwa ada orang tua juga yang tidak memberikan pengaruh Yahudi, Nasrani, Majusi, justru memperkuat pengaruh Islam. Ngerti ya? Paham ya? Itu mesti dipahami begitu dulu. Nah, jadi di sini lihat ada sambungan pengaruhnya, yaitu orang tua itu kita ini terhadap anak kita ini. Sekarang kita ukur. Anak udah gede-gede semua. Ini anak gimana terhadap Islam nih? Kalau ternyata dia cuek terhadap Islam, ibadahnya kurang segala macam itu sebagian besar kesalahan ada pada kita. Ada pada kita. Ini sambungan pengaruh. Jadi pengaruh orang tua sangat kental. Ustadz, gimana kalau anak itu yatim? Berarti orang tua yang mengasuhnya. Itu aja, ya. Dalam bahasa sekarang lingkungan gitulah kira-kira. Tapi orang tua itu inti. Makanya sering ada pepatah Arab, al-ummu, seorang ibu itu adalah madrasatul ula, sekolah pertama kali. Ummu. Bapak kan pergi nyari nafkah. Iya enggak? Kayak Pak Ino gini. Bukan pergi lagi, minggat kalau dia
kilometer, paham ya? Gitu. Nah ini pengaruh kita. Nah sekarang kita boleh menyesali diri ntar Pak, sampai rumah. Subhanallah, Rasulmu cerdas ya Allah, aku yang salah. Kita sifati diri kita sebagai hamba, udahlah, udah budaknya Allah. Dan engkau paling benar, sadaqallah. Aku mohon maaf, aku mohon ampun. Ternyata aku menjadikan anakku tuh Yahudi tulen. Kamu harus kerja, ya nggak? Biar nanti bisa memenuhi standar hidup kita. Padahal nyuruhnya bukan begitu. Nyuruhnya Allah secara global. Ayo semuanya ke surga, anak-anakmu aja. Paham ya begini ya. Itu sambungan pengaruh. Nah jelas. Ini nggak bisa dibantah. Walaupun kita juga harus menambahkan tadi pendapat ulama bahwa hadis ini menyembunyikan satu kalimat bahwa orang tua bisa juga menjadikan dia tetap Islam. Iya dong, fair kan? Ya kalau enggak nanti ini hadis berarti kita semuanya orang salah nih. Tidak ada satu bayi pun yang dilahirkan melainkan dia dalam keadaan fitrah, keadaan Islam. Oke, setuju? Setuju. Tapi kalimat selanjutnya setuju apa enggak? Kemudian kedua orang tuanya lah yang membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani dan Majusi. Ini setuju enggak? Karena dia berlaku apa yaumil kiamah ini. Sampai kelahiran dekat-dekat kiamat. Lah termasuk kepada kita. Kita juga nggak mau dituduh mentah-mentah kan? Anak kita ini kita yang ngejadiin dia pikirannya nggak seneng sama Tuhan, nggak seneng sama agama. Bukan begitu. Jangan keburu nafsu. Tapi ada kalimat yang memang Rasulullah itu menyerahkan pada kita untuk berpikir. Selain jenis orang tua yang menjadikan anak itu melenceng, ada juga jenis orang tua yang menjadikan dia tetap fitrah. Jaga betul gitu. Kayak apa? Nanti di bab selanjutnya ini. Ya caranya, tapi kita mesti ngerti dulu bahwa sambungan pengaruh seperti itu. Sampai sini paham ya? Ya bisa dipahami ya? Ya. Ya kalau saya mengomentari secara ahli ya Pak, sangat bisa dipahami bahwa orang tua ini sangat berpengaruh. Karena memang ini awal daripada yang didengarkan oleh anak. Awal guru, ya kan? yang pengaruh fundamental. Dan ini harus kuat karena nanti ada pengaruh-pengaruh luar. Kali ini tidak dimodali, ya pengaruh-pengaruh luar akan bisa dia serap dengan mudah gitu kan. Nah memang kalau kita lihat hafalan-hafalan, tata cara, kita ingat ibu kita ngajar begini, kita ingat bapak kita bilang nggak boleh begitu gitu loh. Ingatan waktu kecil itu emang kuat kan. Nah itu maksud saya menyambung dengan hadis ini bahwa yang menjadikan Yahudi atau Nasrani itu orang tua gitu, itu acceptable banget gitu. Ya. Karena anak punya photographic memory. Ya? Anak punya photographic memory, punya figur. Jekrek orang tuanya. Iya. Jekrek gitu. Contoh beginilah. Bapak orang alim. Jemaah Isya di masjid. Ya, udah kebiasaan. Tapi Rasulullah di zaman masa Rasulullah, sahabat yang Isya di masjid, kemudian dia ba'da juga di situ. Badiah Isya. Habis itu ada sholat sunat syukur kayak sahabat Nabi itu ada Mu'az bin Jabal contohnya lah. Habis ba'da Isya, terus dia assalamualaikum, dia bilang, ya Allah, hamba bersyukur udah bisa Isya, udah bisa ba'diyah, hamba mau sholat lagi ya, sholat syukur. Udah selesai assalamualaikum, hamba bersyukur bisa sholat syukur. Saya mau sholat syukur lagi, sholat terus gitu. Kata Nabi, jangan sholat sunnah di masjid, terangi rumahmu, jangan kayak kuburan gitu. Nah itu, kita kalau ngambil hadis itu jangan ngambil itu doang, tapi kita lihat ke diri kita. Misalnya kita ba'diyah di masjid, udah ba'diyah di rumah aja. Ba'diyah di rumah itu pengaruhnya untuk anak gede banget Pak. Anak terbilang, bapak kalau pulang biasanya sholat baru makan, gitu. Tapi kalau kita udah ba'diyah di sana, di rumah kita minta makan, istri belum siapin, kita marah, anak nyekrek. Bapak kalau pulang dari masjid selalu minta makan, terus kalau nggak disediain marah gitu. Paham ya? Itulah kita ngontrolnya, kita memberi pendidikan pikiran Yahudi pada anak. Itu pengaruh terbesar kelihatannya terhadap anak, bukan hanya contoh, tapi lebih kepada
bercakap-cakap, berkomunikasi. Iya, tapi anak yang kayak gimana, Bang? Ini kan bicara masalah Kita anak. selalu di rumah kita mewarnai dengan itu semua, segala ngaji. Mereka lebih tertarik dengan kegiatan mereka sendiri, enggak ikut tertarik karena kegiatan kita gitu. Iya. Tapi saya lihat yang efektif malah justru taklim atau kita berkomunikasi begitu. Iya, itu betul, tapi ini kan ada fase, Bang. Ini yang dibicarakan sebetulnya anak prabalik. Nanti kita ada fasenya ya soal itu. Itu anak remaja. Ini anak prabalik dulu nih, ya. Ini kan bayi yang lahir. Lalu masa-masa 2 tahun sampai 4-5 tahun ini masa-masa rawan. Masa bagaimana kita itu mulai menanamkan Islam. Fitrahnya kita pertahankan gitu. Oke, itu ya. Jadi orang tua berpengaruh pada anak. Sekarang gimana anak? Ternyata Al-Quran menceritakan anak juga bisa mempengaruhi orang tua. Dari orang tua alim menjadi durhaka pada Allah. Anak mempengaruhi orang tua. Bapak pernah ingat kisahnya Nabi Musa. Nabi Musa tuh pernah ditanya sama Jibril, sebenarnya Nabi paling pintar siapa sih? Ya akulah, kata Nabi Musa. Lalu Allah nyuruh Jibril, kasih tahu dia, bergurulah sama orang di pinggir pantai itu. Lalu Jibril bilang, ada yang lebih pintar dari kamu. Dia sekolahnya langsung sama Allah. Miladunna ilman. Jadi dia dikasih ilmu dari sisi Allah langsung gitu. Siapa? Musa ngamuk mengajak asistennya jalan ke pantai. Lalu dalam Al-Quran disebut begini. Disebut ketika dia jalan ke pantai itu. Wa wajada abdam min ibadina atainahu rahmatam min indina. Lalu mereka Musa dan asistennya bertemu dengan hamba yang kami beri rahmat dari sisi kami. Jadi Allah langsung mengakui bahwa hamba ini yang bakal jadi gurunya Musa namanya Khidir ya. Kalau di hadis namanya Khidir. Ya, nggak tahu itu nabi atau bukan. Itu udah diberi rahmat dari sisi Allah langsung. Kita ini diberi rahmat nggak langsung, Pak. Kita rahmat itu dari malaikat Mikail, dari Allah, tapi lewat malaikat, lewat orang lain. Ya, Pak Sugeng ngasih rahmat Allah pada saya berupa nasi bok. Itu rahmat Allah. Kita untuk tauhid kita sempurna nggak boleh bilang itu dari Pak Sugeng. Hadza minallah, ya, dari baik Pak Sugeng gitu. Ya itu. Ya jadi supaya tauhidnya kuat. Sebab kalau enggak ntar Pak Sugengnya yang tauhidnya cacat gitu. Kalau dia nggak gue kirim makanan kelaparan dia kan begitu. Paham ya? Nah, ketemu lalu Musa bilang, saya mau berguru dong. Bergurunya begini. Dia bergurunya Musa ngomong dengan sopan. Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ulimta rusda. Bolehkah saya itu ikut kamu untuk mendapatkan ilmu yang Allah ajarkan langsung padamu? Kata Khidir, enggak, kamu enggak bakal sabar ikut saya. Bakal sabar kok. Oke, syaratnya kamu jangan tanya atau jangan menentang saya. Ya kan? Begitu. Nah, kemudian ikutlah berangkat itu. Jadi syaratnya nggak boleh tanya, harus diam. Tiba-tiba ada perahu dibocorin sama Khidir. Musa protes, kenapa kamu bocorin perahu? Katanya, tuh kamu tadi bilang nggak bernanya, nggak sabar kan? Maaf katanya. Yang kedua ada anak dibunuh sama Khidir, anak kecil dibunuh cekrok gitu. Nah, diterangkan kemudian anak ini dibunuh kenapa gitu. Nah, coba anak ini dibunuh kenapa? Di dalam Al-Kahfi disebutkan wa ammal gulam, adapun anak itu fakana abawahu mu'minan. Sebenarnya orang tuanya mukmin. Orang tua anaknya mukmin, ya kan? Fakhosina ayyurhiquha. Nah, ini Khidir mensifati Allah. Dan aku takut, ya, dan kami khawatir takut dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran. Jadi ini yang ngomong muridnya Allah nih. Anak yang saya bunuh tadi, ya, orang tuanya mukmin. Gulam itu kan belum balik, Pak. Dan kami khawatir, kata Khidir, dari mana itu ukuran khawatirnya? Kok kami khawatir
dia nanti akan menyesatkan kedua orang tuanya jadi kafir dan sesat. Wow. Mempengaruhi orang tua. Berarti pengaruh kan? Berarti tadi orang tua bisa mempengaruhi anak, anak juga bisa mempengaruhi orang tua. Rasulullah kemudian menerangkan dalam sebuah hadis yang cakep banget hadisnya. Rasulullah ini dari Jibril nih. Kata Rasulullah apa? Melihat ayat tadi, maka berkata Rasulullah, walau asya la arhaqo abawaihi tughyanan wa kufra. Seandainya anak laki-laki tersebut terus hidup, nggak dibunuh sama Khidir, maka dia akan menyesatkan kedua orang tuanya untuk menjadi durhaka dan kafir. Ini info. Jadi hati-hati sekarang, malah kita yang hati-hati. Tadinya kita hati-hati melangkah mendidik anak, dari mulai anak itu lahir sampai dia balik, sampai dia bisa dikhitan sama kita segala macam. Kita juga hati-hati. Begitu dia keluar rumah, lalu dia punya keyakinan yang melebihi apa yang kita ajarkan gitu lah kira-kira ya. Dan itu dia fanatik dengan itu. Bukan hanya agama Pak, gaya hidup segala macam gitu. Maka dia bisa kemudian membawa pengaruh yang dia yakini itu ke rumah, merubah keyakinan kita. Ini yang paling gawat malah. Ya betul kan? Ini yang paling gawat. Tapi yang mohon maaf, sambungannya di mana? Sambungannya begitu lagi. Dia keluar rumah itu atas inisiatif siapa? Kamu tuh jangan di rumah terus dong, ini udah remaja nih. Kamu main-main sana gitu, main. Atau beginilah Pak, kita kadang-kadang sulit ya untuk kita bisa dibilang menegakkan kebenaran di rumah. Ya, maghrib, nak nonton TV. Kan ada orang tua kayak Pak Lulin. Pak Lulin ini orang yang kalau bisa jauh sama TV, betul Pak? Karena TV itu secara keseluruhan, secara global menyesatkan. Anak nonton TV, udah sholat, gitu. Jangan nonton TV terus, gitu. So, diusir anaknya ke kamar. Dia mau ini nih, mau ngaji, mau baca Quran gitu. Anak itu lewat jendela ke tetangganya, boleh nonton TV, tetangganya nggak sholat. Akhirnya dalam pikirnya terbentuk, orang kalau sholat itu ngelarang nonton TV, pelit. Tapi orang yang nggak sholat, bolehin nonton TV. Paham nggak itu? Itu paham sesat itu Pak. Akhirnya dia kepada kita itu nggak menghargai lagi, nggak menghormati. Jadi jangan pelit-pelit juga sama anak. Ini bukan soal TV aja, soal yang lainnya. Kalau dia menemukan sesuatu yang dia minta pada orang lain dan orang lain itu nggak soleh, kan dia akhirnya membandingkan. Bapakku yang soleh aja pelitnya minta ampun, berarti orang soleh itu pelit. Aku minta sama orang yang nggak pernah sholat dikasih, berarti orang yang nggak pernah sholat lebih baik, lebih dermawan. Salah satunya itu. Ngerti nggak? Jadi kita juga yang membawa pengaruh dia keluar. Akhirnya saling mempengaruhi, nggak jadi dia ke surganya. Nggak jadi ke surganya. Gitu ya. Kita baca hadis dulu. Mendikit ya. Udah habis? Ya udah. Iskandar belum nonton kan? 3 berarti ya. Sampai Pak Is. Ya. Ya, hadis yang pertama. Hah? Nih. Pak Tom tolong sampaikan. Apa? Jam 1 kurang 10. Oke, hadis yang pertama. Lihat hadis yang pertama. Yang tadi ya, dari Abu Hurairah dia berkata Rasulullah SAW bersabda, ya, apa sabdanya? Ma min mauludi illa yuladu alal fitrah. Fabawahu yuhawwidanihi wa yunasfiranihi wa yumajjisanihi. Seorang bayi tidak dilahirkan melainkan dia berada dalam keadaan fitrah, kemudian kedua orang tuanya lah yang akan membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Kemudian Bapak tolong lihat surat Al-Kahfi yang tadi coba. Surat Al-Kahfi. Surat 18 ayat 80 sampai 81 aja.
Al-Kahfi Al-Kahfi. 80 sampai 81. Surat 18. Ya, itu keterangan Nabi Khidir mengenai anak yang dibunuh tadi. Ya. Apa kata Nabi Khidir? Wa ammal gulamu fakana abawahu mu'minain. Dan adapun anak muda itu, ya, anak-anak gulam tuh anak-anak sebenarnya. Kedua orang tuanya mukmin, ya, mu'minain. Wa khosyina, dan kami khawatir ayyurhiqahuma tughyana wa kufra. Kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya pada kesesatan dan kekafiran. Ya, dan kami menghendaki dan seterusnya itu mereka mengganti Tuhan mereka mengganti dengan seorang anak lain yang lebih baik suciannya daripada anak itu dan lebih sayang pada bapak ibunya. Jadi anak bisa memberi pengaruh. Itu kemudian diperkuat oleh Rasulullah hadis nomor 2. Hadis nomor 2. Dari Ubay bin Ka'ab, dia berkata Rasulullah SAW telah bersabda, sungguhnya anak laki-laki yang dibunuh oleh Khidir telah ditakdirkan menjadi orang kafir. Telah ditakdirkan menjadi orang kafir, begitu. Ya. Terus walau asya la arhaqa abawahi tughyanan wa kufra. Seandainya anak laki-laki tersebut hidup, maka dia akan menyesatkan kedua orang tuanya untuk menjadi durhaka dan kafir. Kalau bukan dari perkataan Nabi, saya nggak percaya, Pak. Tapi udah bicara takdir, Pak. Berarti anak itu lahir memang udah berotak Yahudi dan kelak berencanakan akan mengganti orang tuanya dari mukmin pada kafir. Itu harusnya wisuda. Lalu karena udah kebanyakan tidur, saya tanya, kamu ini gimana? Dia kerja online, ada gaji tiap bulan segala macam gitu. Tapi ya kamu pikir ini kamu wisuda, ini step 1. Step keduanya kamu harus menikah. Step ketiganya kamu harus merawat mamamu. Sebagai anak laki-laki kan, karena anak laki-laki kan milik ibunya, ya kan? Itu dong kamu rencanakan dari sekarang gitu. Tegas. Kalau lihat sayang, biarin aja istirahat lockdown ini, kan begitu. Jadi mesti tegas juga, gitu deh. Ya. Jadi memang susah Pak menyandingkan itu. Sama dengan istri juga kan akhirnya. Ya istri yang kita kasih 500 gram emas, misalnya gitu ya. Bukan istri saya. Ada orang yang ngasih begitu. 100 gram bulan ini, ntar pas lebaran 100 gram lagi segala macam. Nggak disuruh zakat. Dikalungin di neraka di lehernya. Paham ya? Jadi memang kita akhirnya harus menjadi satu agen kebenaran. Mewakili agama ini, mewakili Islam. Yang kita tanamkan dalam rangka ngajak ke surga. Kan ujungnya itu kan. Kita kan nggak bisa egois Pak, jadi soleh sendiri Pak, nggak bisa. Yang begitu-gitu tuh kesandung sama anak ntar di sono. Allah ntar dulu, itu bapak saya tuh, saya kenal banget tuh. Dia sholat sendirian nggak ngajak saya, maksud dia ke surga sendirian, ditarik kita. Ajarin anak sholat di neraka. Contohnya begitu. Jadi memang begitu. Kita harus memilih di antara dua yang berat, sayang atau tegas kan gitu ya. Tegas ini dalam arti bukan marah, tapi tegas menegakkan kebenaran. Mungkin saya salah yang saya praktekkan sama anak-anak saya. Ya. Untuk memperkuat mental saya melawan sayang itu sampai saya ikrarkan sama anak-anak. Oh. Saya nggak butuh kasih sayang. Kalau salah, lu benar salah. Oh. Ya. Sampai lo nggak sayang sama lu, terserah. Saya sampai gitu, hanya membuat mental saya membantu. Udah bener kan? Iya. Kadang-kadang ibunya ini sampai, Masya Allah si Papa. Kalau kaum ibu. Untuk nolong saya nih supaya gitu loh. Tapi ini pengaruh nggak? Ya kan, saya kalau di rumah suka nggak pakai baju gitu kan, banget ini. Sampai ibunya, tapi cucu saya jadi ikutin beberapa ya. Tapi ada yang nggak diikutin si Aban itu sampai di nasi. Bapak pakai molor-molor nggak ini. Bapak kita begitu apa enak bener sih. Itu si Aban. Kalau keluar nggak pernah kita pendek Pak. Keluar panjang loh. Yeah. Itu nggak. Ya dalam
kelakuan dia nggak ikutin, tapi dalam pikiran Pak. Jadi dia menanamkan bahwa orang pakai celana dalam doang di rumah itu benar, karena bapak saya melakukan. Nanti dia kalau udah berumah tangga mungkin dia akan begitu Pak. Kalau berumah tangga. Iya. Jadi bini kaget. Kok kamu begitu? Kan ada tamu gimana ntar? Babe gue begitu nggak apa-apa. Dia sehat-sehat aja kata gitu. Nah kayak gitu Pak. Itu namanya pengaruh. Kalau sekarang enggak. Belum Pak. Ditabung ntar buat sana gitu. Dan itu nanti bapak akan lihatnya begini. Aduh gitu. Kata orang Tegal loh. Ini dari saya nih pendidikannya pengaruhnya gitu. Minum makanan juga yang suka. Jadi kalau cuma saya doang kagak ada. Iya. Padahal nggak sah itu disaksikan. Syahadat. Iya. Syahadat sendiri kan kesaksian kita pada Allah. Terus Kalau kita kesaksiannya disaksikan orang gitu loh. Walaupun kita udah Islam gitu. yang perlu disaksikan orang itu orang dari luar Islam ke Islam. Kalau udah Islam nggak perlu. Kalau orang menyatakan harus itu berarti dia membuat mazhab baru itu. Bid'ah. Nggak ada. Ya. Rasulullah selalu menyuruh sahabatnya syahadat itu gunanya memperbarui iman. Tapi menyuruh orang lain syahadat masuk Islam adalah orang dari non muslim ke muslim. Nggak pernah ada orang yang udah Islam suruh syahadat lagi. Bukti apa yang mau dicari? Ya, soalnya syahadat itu hati sebetulnya. Ya. Tapi itu betul apa namanya orang yang baru maaf itu dosanya nol lagi gitu misalnya. Betul ya? Iya. Semuanya. Waktu itu kita remaja non muslim. Loh, sekarang aja. Sekarang aja Bapak murtad. Ntar rencanain jam 8 Bapak syahadat di musola. Jam 7 mati. Lewat udah. Ya saya Kayak mendahului Allah semua. waktu remaja kita berbuat yang wah dunia aja itu. Banyak dia mau ini agak masih Islam. Oke ya. Ya. Kita sambung ke sambungan kebaikan dan keburukan. Ya. Sambungan kebaikan dan keburukannya sebetulnya punya karakter. Ya. Karakter yang pertama adalah begini. Ada perintah dari Rasulullah gitu bahwa kalau seseorang sudah biasa berbuat baik kepada kedua orang tuanya, pada ayahnya, pada ibunya, itu pasti Allah balas dengan anak-anaknya akan berbuat baik pada dia. Jadi karakter pertama adalah timbal balik. Tapi kalau kita pernah punya masalah sama orang tua, itu mesti kejadian sama kita juga. Ini bukan ngomongin hukum karma nih. Kalau ngomongin hukum karma itu cuma istilah Hindu aja. Padahal kita ini punya hukum karma. Surat Al-Jasiyah ayat 15 tuh. Surat Al-Jasiyah ayat 15 tuh. Tolong deh bacain deh. Itu hukum karma dalam Islam. Tapi itu bukan ngomongin itu sekarang. Coba surat Al-Jasiyah ayat 15 tuh. Surat 45 ayat 15 buka deh. Surat 45 ayat 15. Kalau itu hukum karma itu. Dibacain deh. Al-Quran dari Fatihah mana? Enggak di bawah. Ya udah ketemu aja Pak Loli bacain. Dedek. Barang siapa yang mengerjakan kebajikan maka itu untuk dirinya sendiri. Ya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan maka itu akan menimpa dirinya sendiri. Ya. Kemudian kepada Tuhan kamu dikembalikan. Ya, itu kan menunjukin bahwa siapa yang berbuat baik itu akan balik pada dirinya sendiri. Nah, Rasulullah bilang, coba hadis nomor 7. Itu ada karakter pertama. Hadis nomor 7. Kata hadis nomor 7 Rasulullah bilang, birru abaakum. Aba itu kan nama artinya bapak. Sebetulnya kedua orang tua lah kira-kira ya. Berbuat baiklah kalian kepada ayah-ayah kalian. Ya. Tabirrukum abnaukum. Maka pasti niscaya anak kalian akan berbuat baik pada kalian. Itu udah rumus, Pak.
Udah rumus. Pertama ya. Jadi hubungan apa nih namanya? Hubungan kebaikan keburukan itu ditandai pertama dia akan timbal balik. Seandainya Bapak ya menjumpain di rumah ada seorang anak Bapak sakit, Bapak rawat dengan penuh kasih sayang. Insya Allah ketika Bapak tua nanti sakit, dialah yang merawat Bapak. Tapi Bapak serahkan sama istri aja, dokter bawa ke dokter gitu. Nanti waktu Bapak sakit, anak itu datang ke rumah sakit, cuman di luar. Di luar lagi ngundi. Siapa yang jaga hari ini? Lo dong. Lo kan belum pernah. Yuk. Rebutan. Nggak ada sayangnya. Mau jaga akhirnya. Karena kena undi mau jaga. Ya tapi ntar tanah situ buat gue loh. Jadi orang tua nungguin anak yang sakit. Ngarepin anaknya hidup terus. Anak nungguin orang tua yang sakit. Ngarepin orang tuanya mati. Karena pengen warisannya. Itu balasan itu dari surat Al-Jasiyah 15 tadi. Jadi kata Rasulullah, birru abaukum. Berbuat baiklah kamu pada orang tuamu. Tabiru abnaakum. Mesti anakmu akan berbuat baik padamu. Ini dalam ini Pak, dalam ini. Oke, itu yang pertama. Itu Saya Pak suka flashback gitu Pak. flashback. Oke. Kalau misalnya anak saya begini, gue dulu orang tua begini gak ya? Kalau ada yang matching, gue pantas gue juga. Berarti pikirannya udah nubuah ini, udah kayak nabi pikirannya. Gampang aja. Jadi jangan heran, anak siapa sih gue dulu nggak begini, nggak mungkin. Pasti dulu begitu dulu. Pasti lo begitu orang tua dulu. Nggak bisa kagak. Apa? Saya pernah yakin. Terus? Belum ada kesempatan berbuat baik sama bapak. Terus? Nah, aku sekarang anak kurang baik. Dari mana itu? Iya. Pengaruh-pengaruh dipengaruh kebaikan buruk. Iya pokoknya kan bukan hanya bapak kan, sama ibu juga. Kan tiga Oh, orang tua. Iya. Jadi perkataan. Maaf, itu menurut Anda yang baik sama orang tua. Belum tuh orang pernah sakit hati. Makanya yang gawat kan kalau dia sakit hati dengan perkataan kita nggak tahu. Orang tua nggak kita nggak tahu bahwa orang tua sakit karena kita gitu. Sakit hati, itu lebih gawat. Bapak ngerasain nggak jengkel sama sikap anak? Ya, ada yang pernah berantem juga sama anak kan? Nah itu, dulu bapak begitu. Yang ngomong bukan saya, Rasul. Gimana sih? Itu turun-temurun kalau lagi dalam. Lah makanya saya bilang zuriat itu perlu dipelihara. Sambungannya lagi jelasin sekarang nih, sambungan pengaruh, sambungan kebaikan keburukan, sambungan batin. Kalau ini mulus, sambungnya ke surga rame-rame. Amin. Tapi kalau enggak, satu pasti di neraka, satu pasti di surga. Sesuai namanya zuriat itu keturunan, jadi turun tuh. Berarti kalau saya anak kita nggak nurut itu berarti dulu kita nggak nurut. Ya lu ngaku kan? Kok kita lu kita. Lu aja. Dulu kan aman orang tua saya. Jangan apa ya Bahasa. jadi MC ngomong cucu jangan rasanya. Nah kalau kita kan ngomong cucu nih, ya karena ada maunya. Iya. Kalau gua kayak ini, ya gua kayak namanya ada maunya. Biar ada gua bela-bela. Enggak, kalau bahasanya bahasa kenabian, bahasa nubuah. Ini mesti kita dalemin. Artinya Orang bule aja Pak, ada saying kalau anak itu is the mirror of you. iya. Cermin. Satu ya. Yang kedua sekarang hadis nomor 12. Hadis 2 balik. Dari Zabri dia berkata, aku mendengar Anas bin Malik berkata. 12 ya. Seorang laki-laki tua datang kepada Nabi SAW, lantas orang-orang memperlambat untuk memperluas jalan untuknya. Jadi artinya orang-orang nggak mau ngasih jalan. Ada orang tua mau ke arah Nabi, orang tua nggak ngasih jalan gitu. Maka Nabi SAW bersabda, bukan termasuk golongan kami
Ya. Malam yarham saghirana wa yakir kabirona. Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi anak kecil, maksudnya anak-anak ya. Ya, anak kecil kami, dan tidak menghormati orang tua. Artinya hubungan kebaikan keburukan, hendaknya yang lebih tua menyayangi yang muda, hendaknya yang muda menghormati yang tua. Jelas ini dalam juga ini, nggak sembarangan ini. Soalnya anak saya protes abah sama ibunya, mama itu si Basu sama bapak tuh tuan mana sih gitu, atau bapak atau kami macam apa ya, tuan bapak kamu. Oh tuh kalau Basu mah geng-geng aja. Nah kalau si abah kan manggil ya kakaknya mbak atau apa abang gitu kan. Tuh Basu mah geng-geng tuan man. Dia udah masuk pikiran begitu. Iya. Salah satu hadis di sini kan ya. Menghormati yang ini kan. Ini contoh menyayangi yang kecil. Jadi Rasulullah pernah bilang begini. Fa inna fil jannati daro. Di surga nanti ada sebuah rumah. Yuqalu laha darul farah. Rumah itu disebut rumah kebahagiaan, rumah gembira. La yadkhulaha, tidak akan masuk rumah itu illa man faraha sibyan, terkecuali orang yang terbiasa nyenengin anak kecil, nyenengin anak-anak. Nabi itu kalau ketemu anak kecil, assalamualaikum, apa maksudnya? Nabi ngarepin balikan itu mahal. Kalau anak kecil bilang waalaikumsalam, mahal itu Pak buat kita. Ya, satu. Kedua, Nabi bawa jajanan itu loh, pakai kurma satu, makan. Nyenengin anak kecil. Itu balasannya darul faroh, rumah kebahagiaan. Jadi kata Nabi, orang ditawarin yang paling enak bukan golongan kami kalau nggak menyayangi anak-anak. Jadi dasarnya hubungan kebaikan keburukan itu sayang itu maksudnya, dan tidak menghormati orang yang lebih tua atau menghormati orang tua. Kita kan ya mungkin Betawi kali ya yang nyontoin ya, manggil orang tua, "Beh, jalan lu, Beh." Enggak dong. Takzim tuh, "Assalamualaikum Pak, mohon doanya saya jalan." Enak kan. "Beh, jalan, Beh." Betawi itu. Si bocor anak siapa? Bapak yang salah ya. Masih menyanyi, lu mau mana? Gitu. Lalu yang ketiga, karakter dari hubungan kebaikan keburukan adalah hadis nomor 4. Dibacain, Dek. Hadis nomor 4. Dari Abdullah bin Amru dia berkata, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang tidak menyayangi anak kecil kami, lam yarham sogirona walam ya'rif haqqo kabirona falaisa minna, dan tidak mengenal hak orang tua di antara kami, maka ini bukan dari golongan kami. Maka ia bukan dari golongan kami. Ya. Jadi karakter ketiga adalah menyayangi yang kecil, mengenal hak orang tua. Kita nggak pernah mengenal hak orang tua. Kita taunya kan hormat aja. Tapi kenali haknya. Kenali haknya. Contoh, Nabi itu banyak sering bilang begini. Nabi kedatangan orang. Orang ini udah kaya nih, udah saudagar. Nabi, bapak saya masuk ke rumah saya, ngambil harta saya. Terus dia belanja kata gitu. Dipanggil bapaknya, bener begitu? Bener. Nabi bilang sama dia, itu uangmu, uang bapakmu juga. Itu haknya kan. Ya kita nggak ngelmu gini kan, nggak kenal kita sama ilmu seperti itu. Sama ketika ada seorang anak yang durhaka pada ibunya, laki-laki lebih sayang sama istrinya, dipanggil sama Nabi. Kamu tuh milik dua orang, milik ibumu dan milik istrimu.
Tapi di antara keduanya, kalau disuruh milih, ceraikan istrimu, dahulukan ibumu, gimana? Itu hak. Aduh, rusak memang. Kalau kita nggak kenal ilmu itu dari Rasulullah, kita nggak kenal hak orang tua kita. Lolos terus man. Nah, itu nyeselnya saya. Ya, ketika ibu saya masih hidup, mungkin saya nggak merawat full waktu dia sakit barangkali. Ya. Menjaga perasaan istri misalnya begitu. Nggak boleh itu Pak ternyata. Bapak pernah baca hadis mengenai wasilah 3 orang yang terjebak dalam gua. Ya. Salah satunya kan, ya Allah, aku punya 2 orang tua yang sudah berusia lanjut. Aku kerjanya gembala kambing. Setiap hari aku bawa susu. Gitu. Aku niatkan kali ini untuk 2 orang tuaku supaya mereka kenyang. Ternyata mereka lagi tidur. Aku tungguin dulu. Anak-anakku udah nangis minta susu gak aku kasih. Istriku. Oh, kenceng banget orang. Sampai orang tua kau bangun aku kasih. Kalau itu kamu buat kau ridho, bukalah pintu gua ini. Oh, berarti ada hak orang tua yang dia udah tahu tuh. Itu ada ilmunya tuh orang tua. Saya juga pernah baca suatu hadis. Kalau misalnya kita menerima uang dari anak, Ya. hadis itu menyatakan bahwa itu adalah jerih payahmu. Hasil usaha. Hadis itu Pak ya? Iya, anak tuh hasil usaha kita. Iya. Ada kata-kata itu jerih payahmu. Iya, hasil usaha, Pak. Usaha lu itu. Iya. Jadi bukan cuma-cuma. Anak itu adalah kita yang kedua. Cucu kita yang ketiga. Cicit kita yang keempat. Malaikat gampang nilainya. Oh ini Wahyu Junior. Oh ini Wahyu segini. Bukan ponakan gitu. Ya jadi nggak apa-apa. Cuman anak karena nggak, Pak Tom, anak karena nggak mengenal hak orang tua. Ketika orang tua minta uang sama anak, dia bilang, bapak dulu katanya bapak nggak pamrih ngerawat saya. Sekarang saya udah gaji gede gini, bapak mintain terus gitu. Coba. Begitu ngomongnya tadi. Gimana? Yang kemarin belum diganti. Iya, minjem nyadong. Belum diganti. Ya. Jadi kasus Pak Tom sama siapa? Sama Tito apa Alan? Itu nggak apa-apa, nggak apa-apa. Malah si Alannya udah ngerti ilmu lagi. Udah Pak, ngapain minjem gitu kan ya? Yang kemarin yang bapak tanya, nah, dia yang lebih punya ilmu daripada bapak. Kalau bapak kan risih, entah gue ganti. Kalau dia dalam hati, alah gaya lo doang. ambil aja, lo kan perlu kan gitu. Hadis yang saya baca itu adalah menghilangkan gengsi orang tua untuk menerima rezeki dari anak. Oh bukan, nanti itu ada di hubungan amal nanti. Oh. Nah, bapak bertiga pulang aja. Bertiga. Jadi anak hasil usaha kita. Itu gawatnya apa nanti? Itu masuk ke dalam hadis falyatakillah wala tu'zu mautakum. Bertakwalah pada Allah dan jangan sakiti orang mati di antara kamu. Maksudnya kita mati, anak berbuat soleh, nggak atas nama kita dapat. Karena dia hasil usaha kita. Jariah disedekah, Pak. Anak berbuat baik sama tetangga, anak berbuat maksiat, kita juga kena. Karena ada walatusu mautakum. Oh itu. Gitu. Karena dasarnya hadis itu tadi, anak jerih payah kita. Jadi apa yang dia lakukan itu sebenarnya kita yang lakukan. Karena dia hidup di dunia itu lewat kita. Wah ini hukum fikih ini nggak boleh dibilang suwe. Itu pengaruh hadis awal tadi itu kan. Iya. Nah iya makanya. Jangan putus asa. Ayo setengah jam lagi. Ya, oleh sebab itu dari 3 karakter ini yaitu hubungannya timbal balik, hubungannya feedback kan, ya artinya kalau kita berbuat baik mesti anak kita ntar berbuat baik. Kita berbuat orang tua, kalau kita jahat sama orang tua mesti kita kejadian anak kita berbuat jahat pada kita. Dan nggak usah disesalin, nggak usah nyalahin tetangga, apalagi nyalahin istri, jangan. Lu dididik gimana sih? Jangan gitu. Kita ini.
Yang kedua, hubungannya adalah kita ya mengutamakan yang kecil disayang, ya artinya disayang itu dididik dengan baik gitu. Kemudian yang kecil itu menghormati dan mengetahui hak-hak orang tua. Dari situ kemudian Allah menurunkan ayat perintah berbuat baik pada orang tua. Ya, perintah berbuat baik pada orang tua. Yang pertama, kewajiban kita berbuat baik dengan perkataan yang mulia. Dengan perkataan yang mulia. Surat Al-Isra ayat 23. Surat 17 ayat 23. Ini tolong Pak, jangan cuma dibaca, tolong dimasukkan ke dalam hati ya. Saya membacanya pelan-pelan sambil saya terangkan. Wa qada rabbuka, dan Tuhanmu telah memerintahkan, menetapkan maksudnya. Qada itu menetapkan. Yang ditetapkan apa? Allah ta'budu illa iyyah. Jangan kamu menyembah selain Dia. Jangan kamu jadi budak dari apapun di dunia ini, makhluk-makhluk, kecuali kamu jadi budak Allah gitu lah kira-kira. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaklah berbuat baik, ihsana. Lalu disebut di situ, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma au apa tuh? Au kilahuma. Hingga jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, artinya dia udah berusia lanjut, nggak bisa aktif lagi, tapi dalam pemantauan kita, ya, entah di rumah lain apa di rumah kita gitu, lihat baik-baik. Wala taqullahumma uff. Jangan sekali-kali, minimal standarnya jangan berkata jangan dihituin, jangan Coba tapi bayangin dulu kalau kita digituin sama anak. Nak, itu tolong ambilin. Bapak. Ya Allah, anak siapa, setan lo. Itu sama aja bapak lagi ngaca bilang setan lo gitu. Ngerti gak? Wala taqullahumma uffin. Jangan berkali-kali berkata Itu apa minimal itu seperti itu. Ya, terus lihat perintah selanjutnya. Wala tanharhuma wa kullahuma qaulan karima, dan jangan membentak, dan ucapkanlah pada keduanya perkataan yang baik. Ini nantinya bayangkan kejadiannya kalau kita digituin gitu loh, dikatakan dibentak dan tidak diperkataan dengan yang mulia. Tapi kalau semua orang aman gitu, dia kan belum mengerti perihal seperti ini. Biasanya kalau dia bareng, itu kan dia belum belajar seperti ini tuh gimana? Ban, biar Al-Isra 23 sini saya terangin. Gitu loh. Loh, kapan lagi? Nanti kan mau umur 90 kalau nyampe. Kalau nggak nyampe, buru-buru kasih tahu nih Al-Isra. Siapa tuh mamanya kalau itu? Mama. Ya, gitu ya Pak ya. Ini dulu nih. Ini nih. Jangan sirik. Kata Allah, jangan sirik. Dan wabil walidaini ihsana. Dan pada orang tuamu, ini khusus. Artinya begini loh. Habis Allah nggak mau disekutukan, Allah juga nggak mau kamu kemudian dua orang tuamu ini makhlukku, kata Allah. Itu kamu bentak-bentak. Itu dosanya di bawah sirik, Pak. Kalau dilihat hadisnya, ada 7 dosa besar. Kan mesti dijauhin tuh. Sirik kepada Allah, kedua, durhaka pada orang. Bentak aja udah begitu. Ini ayat yang agung. Artinya kita ini janganlah jadi orang yang sedih di masa tua. Karena anak-anak kita itu perkataannya pada kita gak pernah mulia. Mesti protes. Mesti ngomong kasar sama kita. Oh, berarti dulu kita begitu, jangan-jangan. Ya enggak? Nah, ya gitu dulu. Nah, membentak orang tua itu buat kita nih. Jangan diartikan juga hanya sebagai membentak kedua orang tua kita. Ada orang tua orang lain kita bentak, itu dosanya persis dan dianggap kita lagi bentak orang tua kita. Ngerti? Ada bapaknya orang lain. Kalau Bang Aman bilang,
lagi ngocol, kalau Pak bilang melete gitu ya, lagi kurang ajar gitu. Bukan urusan kita, tapi kita bentak dia. Pak, itu jatuh hukumnya sama dengan kita membentak orang tua kita. Hati-hati. Jadi terhadap orang tua kita itu, semua orang tua yang sejajar sama orang tua kita harus kita anggap orang tua kita. Itu maksudnya. Hadis nomor 10. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya termasuk dari dosa besar adalah seorang melaknat kedua orang tuanya. Melaknat ini membentak ya. Beliau ditanya, kenapa hal itu bisa terjadi wahai Rasulullah? Beliau menjawab, yasubbur rajulu abar rajuli, ya kan? Fayasubbu abahu wa yasubbu ummuh. Seorang melaknat ayah orang lain, kemudian orang lain tersebut membalas melaknat ayah dan ibu orang yang pertama. Tuh, hati-hati. Ini kira-kira ini si pelakunya masuk surga apa enggak? Ya orang tuanya, ya anaknya, ya muter-muter di situ aja udah. Ya, di jahanam gitu. Jadi hati-hati, ya. Jangan suka-suka protes sama orang tua orang lain, itu sama nilainya dengan melaknat sendiri. Itu perintah pertama, berbuat baik pada orang tua melalui perkataan yang mulia. Sekarang kita diperintah juga berbuat baik pada orang tua. Kenapa? Karena kita takzim, karena jasanya nggak terbayar. Kita mesti ingat. Kalau kita tanemin bahwa jasa orang tua kita nggak terbayar, walaupun anak yatim, ya, kamu ada karena dia ada. Seandainya dia nggak diciptakan, itu nggak ada Rahman. Pak Syahid almarhum, Allah yarham, nggak diciptakan. Apa ada Anda? Ada dalam bentuk lain, tapi nggak di sini. Nggak kawin sama Linda, nggak kawin sama Mbak Yan. Mungkin bentuknya lain, bertutup poli, ya kan? Mas Naid vokal grup apa gitu, ya. Kafir begitu misalnya. Gara-gara ada Pak Syahid, nikah dengan ibu, lahirlah Bang Aman, adanya Bang Amu. Begitu. Surat Luqman ayat 14. Surat Luqman, surat 31 ayat 14. Ini siapa yang nyalain handphone? Oh. Oke. Ayat 14. Surat 31 ayat 14. Wa wasainal insana biwalidayhi. Dan kami perintahkan pada manusia berbuat baik pada kedua orang tuanya. Kenapa? Di sini disebut sebabnya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya itu udah mengandung dia dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah. Terus ditambah lagi wa wisaluhu fi amain, dan menyapinya dalam 2 tahun. Lalu perintahnya pada kita aniskurli wali walidaika ilayyal masir. Makanya bersyukur kamu ada orang tua yang dulu ngeprocotin kamu ke dunia ini. Bersyukur padaku dan berterima kasihlah pada mereka. Berterima kasihlah pada mereka. Coba Bapak sekarang ginilah, kalau kata-kata ada hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, mengandungnya dalam keadaan lemah 9 bulan 10 hari itu. Coba tes 9 bulan 10 hari, gentong ukuran 3,4 kilo itu, ya, iketin pakai kain di Bapak, jangan dicopot. Tidur loh. Ke kantor segala macam. Orang paling bilang begini, tapi rasain. Itu yang dirasain sama ibu kita. Jadi bodohlah orang yang tiba-tiba membenci ibunya. Apa boleh di mana? Di kemarin itu. Ibunya mau dimasukin ke penjara gara-gara motornya. Di mana itu ya? Sumbawa. Siapa kirim surat khusus tuh di YouTube ke dia tuh. Surat terbuka untuk siapa namanya itu? Kamu cium kakinya sekarang, mumpung dia masih hidup. Jangan sampai telat, iya. Yang polisi bayarin 11 juta akhirnya. Ibunya itu ibu kandungnya yang melahirkan, hanya gara-gara duit gitu. Nah, di dalam Al-Quran disebut yang pertama tadi bahwa kita berbuat baik pada orang tua dengan perkataan dasarnya adalah
jasa dia yang nggak terbayar. Kita lahir procot dari perutnya, 9 bulan dalam kegelapan, kita dikasih makan dari apa yang dia makan. Bayangkan itu Pak. Kita laki-laki mah enak aja. Ya. Batu 3,4 kilo, kira-kira bata berapa biji Mas? Ya 4 kilo. Ya, iketin pakai kain. Lo senam, lo segala macem pakai gituan. Ada juga seorang ini. Ntar ada. Ada yang iri sama Pak. Ntar ada menang, termenang. Tadi nggak saya ngomong bercanda tadi kan. Ya, apa yang dia makan lo yang makan. Tapi ibu lo makan duitnya dari gue lu kerja. Nggak disebut. Iya. Kan dia bilang duitnya dari gue gitu kan. Bini bilang lagi, lu ikhlas apa kagak ngasihnya? Lu kagak ikhlas gue balikin nih gitu. Selesai udah. Bapak lewat mulu-mulu pada saya. Ya kalau bapak lewat mulu, Pak Tom protes pada Rasulullah. Hadis nomor 16. Nomor 16. Hadis Ya. nomor 16. Dari Abu Hurairah dia berkata, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, man abar, siapa yang paling layak aku perlakukan dengan baik? Beliau menjawab, ummuk, ibumu. Lalu siapa lagi? Ummuk, ibumu. Siapa lagi Rasulullah? Ummuk, ibumu. Lalu siapa lagi? Summa abak, baru bapakmu. Terus kemudian orang yang lebih bawah lagi dan seterusnya. Pak Le, Bule, ya, Pak D, Bude, segala macam. Jadi mau protes, sono ke Rasulullah. Enggak, kita kan ada bahasa ini. Iya. Ayah juga ada porsinya. Nggak berdiri sendiri dia. Iya. Ayah ada porsinya kan tadi itu. Tapi sepertiga. Maksudnya duit gak ada artinya. Anissa 34 bos. Iya. Udah jawab sendiri pakai protes. Ada jawabannya. Kan antum juga yang kasih. Apa? Maaf, kalau ada seorang anak, ya ini kan orang tua sampai masuk ke panti jompo itu. Ya apalagi? Ya. Tiga tadi pemimpin. Cuman kita lihat lagi nanti kasus per kasus kalau itu. Ada juga memang orang yang akhirnya datang pada saya, orang kaya Pak, orang kaya banget. Gimana ini? Bahwa saya sebagai pejabat itu nggak bisa tiap hari. Istri saya juga kelihatannya banyak. Anak-anak saya semuanya di Amerika satu bulan dan segala macam. Orang tua saya tinggal sendiri gitu. Boleh nggak saya titipkan? Nah itu lain lagi tuh. Ya. Ada satu lagi yang ini merasa dia ini karena orang tuanya kumuh gitu nggak mau ngakui juga. Itu sih itu durhaka itu. Artis banyak yang begitu. Dulu kan kejadiannya Kiki Fatmala juga begitu kan. Kiki Fatmala sekarang punya itu tuh kios baju di Pamulang Square. Dulu orang tuanya dia nggak ngakuin. Tapi atas berkat Ustadz ini juga ya. Yang kemudian dia jangan curiga deh. Kemudian kewajiban takzim yang ketiga, hormat orang tua itu harus ada batasnya. Kalau orang tua itu tetap pada koridor hanif, lurus dalam agama ini, ya kita hormat, kita turutin. Begitu dia merintahin sesuatu yang melenceng dari agama, jangan diikutin, tapi tetap dalam sikap baik. Jangan nggak diikutin terus kita musuhin. Bu Kristen, udah nggak bisa lagi saya. Wah nggak boleh. Terkecuali orang tua pada anak. Anak murtad boleh dibilang engkau bukan anakku lagi. Sebab hukum nikah juga nggak boleh jadi wali, segala macam orang lain itu. Tapi orang tua, anak pada orang tua nggak boleh. Ya paham ya? Yang punya hak dia. Nah itu berat ini. Coba buka surat Az-Zumar ayat 8. Az-Zumar ayat ke 8 Pak. Ya udah. Az-Zumar ayat 8 mana? Udah ya. Wa wasainal insana bi walidahi husna.
Dan kami wajibkan kepada manusia agar berbuat baik pada kedua orang tuanya. Ya. Wa in jahadaka litusrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Hah? Ayat berapa kan? Oh, udah diganti berarti ya? Bukan. Salah. Hah? Bukan Azumar. Apa? Wa idza masal insana dzurru azumar. Oh, mungkin 39 bukan ya? Baru ganti. 39 surat apa? Azumar. Ayat 7, ayat 8. 29. Al-Ankabut. Saya kan dibilang dia Azumar kabut. Nah, Azumar kabut. Jangan kabur. Azumar kabut gitu kan. Iya. Loh, tadi kan saya bilang Azumar kabut ya. Bapak-bapak ini dia. 29 ya. Dan kami wajibkan pada manusia agar berbuat kebaikan pada kedua orang tuanya. Ya. Wa in jahadaka litusrik bi ma laysa laka bihi ilmun. Dan jika keduanya memaksakan untukmu ya syirik mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang kamu nggak punya ilmu tentang itu, ya, fala tuti'huma, jangan kau patuhi keduanya. Ya, nah ini. Jadi ada kaidah. Hormat orang tua, berbuat baik silakan. Kalau dia ngomong minta persetujuan kita, nyuruh kita sesuatu yang tidak berkaitan dengan agama, melenceng malah gitu ya. Misalnya beginilah, kamu kalau mau kawin tanggalnya hitung dulu, neptunya pakai perimbun gitu. Ya, iyain aja. Tapi jangan dilaksanakan. Jangan ditentang. Ibu musrik ibu ini, waduh ibu ngaji sama saya. Wah, dikelotok palu. Ya, jadi jangan patuhi keduanya. Ya, ini ada sahabat namanya Mus'ab bin Sa'id. Namanya Sa'ad gitu. Ibunya tuh bersumpah, saat saya nggak mau makan dan minum sampai kamu balik dari Islam, kamu keluar dari Islam, saya benci sama Islam. Lalu turun surat ini nih, surat Al-Zumar Kabut, ya, surat Al-Ankabut ayat 8 ini. Nah, buka hadis nomor 8. Dari Mus'ab bin Sa'id, dari ayahnya, dia berkata bahwasanya ada ayat Al-Quran yang turun berkenaan dengan Sa'ad. Itu tadi ya, surat Al-Ankabut ayat 8. Yaitu ketika ibu Sa'ad bersumpah tidak akan mau berbicara dengan Sa'ad selama-lamanya hingga Sa'ad meninggalkan ajaran Islam. Selain itu ibunya juga tidak mau makan dan minum sampai Sa'ad memenuhi keinginannya. Ibu Sa'ad berkata pada Sa'ad, "Hai Sa'ad, kamu pernah mengatakan bahwa Allah telah memerintahkanmu agar kamu selalu berbuat baik pada orang tuamu. Sekarang aku adalah ibumu, maka aku perintahkan padamu agar meninggalkan Islam." Ibu Sa'ad bertahan untuk tidak makan minum selama 3 hari 3 malam hingga jatuh pingsan karena lemah. Kemudian Umaroh anak laki-lakinya memberinya minum. Lalu ibunya selalu memanggil-manggil Sa'ad. Jadi kejadiannya ada di zaman Rasulullah. Dia tetap kekeh, Sa'ad juga tetap kekeh. Akhirnya turun ayat itu yang membela Sa'ad bahwa sudah kalau udah Islam, Islam aja. Biar siapa yang maksa, apalagi orang tua, jangan mau. Gitu ya. Jadi batasannya itu, Pak. Jadi taatnya adalah karena memang diperintahnya. Tadi yang ketiga, yang pertama yang itu ya 1723 ya, Al-Isra 23 ya. Mengenai? Ini tajiman pada orang tua nih yang ketiga. Yang ketiga nih. Yang pertama yang kedudukan orang tua itu di bawah musyrik kepada Allah gitu. Iya. Yang kedua jasanya tidak terbayar. Iya. Yang ketiga jangan kalau berbuat baik ya di dalam koridor ketaatan pada Allah. Ya, kalau dia perintahnya melenceng ya tinggalin. Ya, tapi tetap mesti dipergauli dengan baik. Masih dipanggil bapak, ibu, mama, papa, masih nunduk kita, masih cium tangan. Walaupun dia merintahin kita sesuatu yang maksiat. Surat Luqman ayat 15. Surat Luqman, surat 31 ayat 15. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku
sesuatu yang tidak ada pengakuan tentang itu, maka jangan kamu mengikuti keduanya. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan bergaulah keduanya di dunia dengan baik. Baik, Pak. Baik bukan hanya langsung, tapi baik tidak langsung. Ada orang tua, orang lain nanya, "Babe lu sama nyak lu masuk Kristen ya?" Enggak. Udah nggak usah dibicarakan. Nah, itu berbuat baik. Jangan malah kita dedes lagi. Nggak tahu tuh orang tua gila. Jangan ya, jangan. Ya. Jadi perintahnya tetap berbuat baik. Bayangkan, jadi ini orang tua ini keramat, Pak. Ini maksud saya ngomong begini, kita kan sebagai zuriat sekarang gitu ya. Anak kita juga mesti tahu nanti Pak, kita didik kayak begini, bahwa kita keramat untuk dia. Keramat loh, Allah. Keramat. Jadi bukan ukurannya yang keramat, orang tua juga keramat, ya. Nah, ini ada kaidah umumnya dari Rasulullah, ya. Hadis nomor 3. La ta'ata fi maksiatillahi, innamat ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan dalam bermaksiat pada Allah. Ketaatan itu hanya dalam hal yang ma'ruf. Jadi bapak taat sama siapapun juga, termasuk sama orang tua, harus dalam keadaan yang ma'ruf taatnya. Ya, oke. Bab terakhir, kita main cepat aja ya. Bab terakhir adalah balasan Allah bagi orang yang memenuhi perintah ini dan melanggar perintah ini. Memenuhi artinya kita berbuat baik pada orang tua, melanggar berarti kita berbuat jahat pada orang tua. Sekarang balasan Allah untuk orang yang memenuhi berbuat baik pada orang tua. Balasan Allah Untuk orang yang memenuhi balasan untuk yang berbuat baik pada orang tua lah. Dan nanti balasan untuk yang berbuat jahat. Karena yang berbuat baik dulu. 1, berbuat baik ya. Secara umum, orang yang berbuat baik pada orang tua adalah calon kuat masuk surga. Secara umum pula, orang yang berbuat jahat pada orang tua, durhaka, calon kuat masuk neraka. Jadi gagal misinya kan? Ini berbuat jahat maksudnya. Iya, berbuat baik dan jahat nih. Nah, secara umum dulu. Hadis 18. Man asbaha walahu abawani radiyani anhu. Barang siapa di waktu pagi dan baginya kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya ridho padanya, ya awahaduhuma ya. Terus futihat lahu abwabul jannah. Maka dibukalah baginya pintu-pintu surga. Waman amsa walahu abawani sahitoni alaihi awahaduhuma. Barang siapa di waktu sore dan baginya kedua orang tuanya salah satu dari keduanya murka padanya, futihat lahu abwabul jahannam. Maka dibukalah baginya pintu-pintu neraka jahanam. Jadi gini Pak, seorang anak ya, kita juga anak kan. Seorang anak waktu dia bangun di pagi hari dalam keadaan orang tuanya lagi marah sama dia, itu pintu neraka terbuka untuk dia. Dia calon masuk ke situ. Jadi kita orang yang ada masalah sama orang tua, itu tiap hari bangun pagi itu buka pintu neraka. Tapi kalau dia bangun pagi dalam keadaan gitu ya, orang tuanya ridho sama dia, seneng, ditelepon dia, oh kangen nak, gini gitu, terus dia juga nyambut dengan baik gitu, maka pintu surga dibuka. Kalau dia mati dalam keadaan diridhoi orang tua itu, masuk langsung. Nah, kayak gitulah kira-kira maknanya. Nah ini. Itu kalau kita Apa? terhadap dia terus aja kita ridho, walaupun dia dalam keadaan tidak ridho, terbuka pintu neraka. Iya nggak bisa, kan ini kan hukumnya soalnya dari orang tua ke anak. Jadi orang tua ke anak kita atau dari orang tua kita ke kita. Ya, itu tuh yang kaidahnya ridallahu fi ridal walidain, suktullahu fi suktul walidain. Iya. Nggak ada ridho anak mempengaruhi ridho orang tua, enggak. Ridho Allah. Maksudnya kita ini senantiasa ridhonya sama anak, walaupun dia berbuat jahat sama kita. Oh iya. Dia nggak menutup, tidak membuka pintu
neraka kan? Jangan. Ya nggak bisa, keadaan begitu rasanya nggak bisa. Jadi begini, Allah itu menggantungkan ridho Allah. Kalau orang tua ridho, orang tua yang memaafkan atau sabar itu hitungan ridhonya itu Allah, bukan kita. Oh ya udah deh, dia berbuat jahat kayak apa, aku tetap ridho. Nggak mungkin, karena ridho itu artinya senang, sukhtu artinya marah. Ada orang tua yang dia nggak dalam keadaan ridho, tapi anak berbuat jahat, dia maafin aja. Itu bukan ridho namanya. Itu bukan ridho namanya. Ridho itu artinya senang. Iya, gimana sih? Kalau sampai kita memaafkan udah marah duluan ya. Apa? Kalau sampai kita memaafkan, ya bukannya ridho dasarnya gitu. Iya. Udah sempat marah. Sakit hati. Ya. Makanya gini, hadis ridallahu fi ridal walidain. Ridha Allah bergantung pada ridha orang tua. Kalau kita sebagai orang tua nih sekarang ya, kita ridho sama anak aja tiap hari ini. Walaupun dia berbuat Maka anak itu sebenarnya di dalam keridhaan Allah. Ya. tidak terbuka pintu nerakanya. Jahanam. Bukan begitu, jangan digituin dulu, jangan dulu gitu. Kalau itu udah kejadiannya nih, ya. Kalau dari ridho, artinya si anak, Sudah dalam koridor keridhaan Allah. iya anak itu memang menyenangkan orang tua. Ya, tapi kalau ada kasus anak itu berbuat jahat, orang tuanya maafin aja, itu bukan ridho, Pak. Sama-sama maksiat. Bukan ridho, Pak. Udah kepaksa ridho. Iya, bukan ridho, sabar. Jadi ridho yang dimaksud dalam hadis itu senang, sehingga Allah senang. Ya, jadi Allah. Tapi kalau kita keadaan marah sama anak, maka anak itu dalam keadaan murka Allah. Jadi kayak sama, udah pernah saya terangkan. Kita sayang sama anak, anak seneng sama mainan, mobil pakai remote control gitu loh. Ya, nah selama anak seneng sama mainan itu, kita ikut ngerawat kan. Jadi senengnya anak pada itu kita ngerawatin juga, kayak orang tua kan. Tapi anak tuh udah cuek sama mainan itu, ya kita juga udah cuek, kita singkirin aja udah mainannya. Allah begitu, ya. Itu cuma mungkin yang dapat pahala orang tuanya yang sabar katanya. Sabar. Anak dimurkai Allah. Anaknya tetap mati. Dimurkai. Di neraka. Iya. Orang tua kayak apa nggak bisa bilang saya nggak murka, saya maafin. Iya, tapi Allah kan yang menilai. Allah yang menilai. Kalau itu nggak adil dong. Nggak usah dibuka itu jahanam, soalnya dia nggak marah. Gitu. Tapi satu sih nggak ridho. Gitu. Jadi tetap dia nggak punya hak aja gitu tetap ya. Iya. Yang punya hak gitu. Iya. Ya. Oke, itu yang umum. Jadi kalau Anda berhasil birrul walidain, anak kita berhasil hormati nama kita, dia calon surga. Kalau dia jahat sama kita jahat sama orang tua, kita calon neraka, anak kita calon neraka. Sekarang balasan untuk yang apa? Yang berbuat baik dulu ya. Satu, dia merupakan amal yang paling utama. Jadi di antara sekian banyak amal, dia adalah amal paling utama. Setelah sholat pada waktunya. Ya. Hadis nomor 14. Dari Abu Amri As-Saibani dia berkata, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya pada Rasulullah SAW. Hadis 14 ya. Wahai Rasulullah, ayyul amali afdalu? Apa amal yang paling utama? Beliau menjawab, qala as-salatu ala miqatiha. Salat tepat waktu. Qultu, kemudian apa? Summa ayu. Qol, Rasulullah bersabda, summa birrul walidain. Kemudian amal paling utama itu adalah berbuat baik pada kedua orang tua, berbakti pada orang tua. Harus apa lagi? Al-jihadu fi sabilillah. Jadi berbuat baik pada orang tua itu rankingnya di atas jihad, Pak. Rankingnya di atas jihad. Bapak nggak perlu repot-repot pengen ikut perang terus terbunuh jihad. Kalau bisa berhasil membuat orang tua ridho aja, itu pahlawan mujahid itu lebih rendah daripada Bapak.
Apa yang Bapak lakukan lebih tinggi dari jihad lainnya. Kan ada sahabat yang datang ke Rasulullah. Saya daftar perang, Dok. Saya mau daftar perang nih. Mau jihad fisabilillah. Rasul tanya, kamu mau jadi orang tua nggak? Masih ada orang tua. Dua-duanya. Balik kamu pulang. Berbuat baik pada dia. Karena jihad ini nggak ada artinya kalau kamu nggak birrul walidain. Hadis nomor 9. Ayo kita cepetin. Hadis nomor 9. Dari Abdullah bin Amr bin As, dia berkata, suatu hari ada seorang laki-laki menghadap pada Nabi SAW dan berkata, wahai Rasulullah, ubayyuka alal jihad alal hijrati wal jihadi abtaghi ajra min Allah. Aku berbaiat padamu untuk berhijrah dan berjihad agar aku berperoleh pahala dari Allah. Beliau bertanya padanya, apakah salah seorang dari dua orang tuamu hidup? Laki-laki itu menjawab, iya, dan bahkan keduanya masih hidup. Lalu beliau bertanya lagi, apakah kamu menginginkan pahala dari Allah? Laki-laki itu menjawab, iya. Beliau bersabda, lihat baik-baik, farji ila walidaika fa ahsin suhbatahuma. Kalau begitu pulanglah kepada kedua orang tuamu dan berbaktilah pada keduanya. Jadi ada saluran Bapak untuk melebihi pahala jihad, yaitu orang tua tuh manjain, Pak. Ya, Dede masih hidup orang tuanya ya? Ibu aja. Yang lain udah nggak ada semua ya? Mana masih ada? Kesian jimaknya, kesian. Itu nomor pertama, amal paling utama. Nomor kedua, itu kan umum untuk yang baik maupun yang jahat sama orang tua. Sekarang yang baik sama orang tua, nomor pertama tadi adalah amal paling utama. Nomor dua, insya Allah panjang umur dan rezekinya bertambah. Panjang umur dan rezekinya bertambah. Bang Aman baca hadis nomor 17. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang suka untuk dipanjangkan umur dan ditambah rezeki, fal ya barra walidayhi wal yasil rahim. Maka berbaktilah pada orang tua dan sambunglah tali silaturahmi. Ya. Jadi balasannya adalah satu, dia merupakan amal utama. Kedua, yang melebihi jihad ya. Yang kedua, panjang umur dan rezeki nambah. Kira-kira kerasa nggak bapak ibu, bapak-bapak yang pernah merawat orang tua, kok ada rezeki nambah? Hah? Terasa. Ya, Pak Iskandar bangun rumah pas lagi merawat orang tua. Umroh. Masya Allah. Ya kan? Ini habis merawat orang tuanya meninggal, anaknya kawin, ya kan? Itu rezeki semua itu, bukan rezeki, ya? Iya kan, Pak? Iya. Nah, sekarang terakhir balasan suhtul walidain, balasan orang yang berbuat jahat pada orang tuanya. Kalau tadi kan balasan pada orang yang berbuat baik kan, yaitu apa tadi? Ya, panjang umur dan tambah rezeki, dan dia merupakan amal utama melebihi jihad. Sekarang balasan suhtul walidain ada banyak nih. Satu, dia anggap melakukan perbuatan haram. Kedua, berdosa besar. Tiga, dilaknat Allah. Ya, yang pertama, dia melakukan perbuatan haram. Ya. Kedua, berdosa besar. Tiga, dilaknat Allah. Keempat, nggak akan masuk surga. Kelima, rugi selamanya. Di dunia itu rugi selamanya. Boleh duitnya banyak, tapi rugi. Satu apa tadi, Pak? Satu, melakukan perbuatan haram. Melakukan perbuatan haram. Iya. Dua, dosa besar. Tiga, dilaknat Allah. Keempat, tidak akan masuk surga. Kelima, jadi manusia yang rugi selamanya. Oke. Nomor satu,
nanti dibacakan Pak Iskandar. Yang nomor 2 dosa besar Pak Luli. Ya, ketiga tidak masuk rugi selama-lamanya. Nomor 1 melakukan perbuatan haram, 2 dosa besar. 3 dosa besar. 3 dilaknat Allah. Ya. Masuk aja. Keempat, tidak akan masuk surga. Ya. 2 dosa besar. 3 dilaknat Allah. Keempat, nggak akan masuk surga. Kelima, iya. Kelima, rugi selama-lamanya. Rugi. Loss. Oke. Sekarang yang nomor 1 tadi apa? Haram. Pak Iskandar. Hadis nomor 11. Hadis nomor 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, lihat bentar dulu, yang lain buka dulu. Hadis nomor 11. Hadis 11 sudah, ya. Dari Mughirah bin Syu'bah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Innallaha harrama alaikum Uququl ummahati. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian durhaka pada kedua orang tua. Cukup. Ya. Allah haramin. Jadi kalau kita lakukan artinya kita melakukan perbuatan haram. Nomor 2 Pak Luli, hadis nomor 5. Hadis nomor 5. Ayo buka hadis nomor 5. Dah. Dari Abdurrahman bin Abu Bakar dari ayahnya radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah aku beritahukan kepada kalian sesuatu yang termasuk dari dosa besar? Kami menjawab, tentu wahai Rasulullah. Beliau bersabda, menyekutukan Allah, lam yarham saghirana wa uququl walidain, dan mendurhakai kedua orang tua. Ya, dosa besar. Oke. Aduh, haram dosa besar. Nah, Gue yang bilang. Pak Agus, hadis nomor 13. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Allah melaknat orang yang menyembunyikan atau melindungi penjahat. Wa la'anallahu man la'ana walidaini. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Nah. No, hadis nomor 6. Tidak masuk surga anak yang durhaka. La yadkhulul jannata Aku tidak masuk surga anak yang durhaka. ya cukup habis itu aja. Kita lagi ngomongin uququl walidain. Pak Dede, hadis nomor 15. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu alaihi wasallam, beliau bersabda, Rogima anfu summa rogima. Anfu. Lagi rogima anfu summa rogima anfu summa rogima. Rogima anfu summa rogima anfu summa rogima anfu. Ya. Rugi besar dia. Seseorang bertanya kepada Rasulullah, siapa dia yang rugi besar wahai Rasulullah? Beliau menjawab, man adraka abawaihi indal ibari ahaduhuma aw kilahuma falam yadkhul jannah. Siapapun yang mempunyai kedua orang tua yang masih hidup dalam keadaan tua, baik salah satu ataupun keduanya, tetapi orang tersebut tidak dapat masuk surga karenanya. Logiknya orang tua itu kan nganter kita ke surga. Iya dong, kita berbuat baik kita jadi surga. Logiknya
Ya bener, Rasulullah bilang rugi kamu. Ada orang tua tapi kamu jahat sama dia. Rugi. Walaupun punya istri cantik, mobil banyak, rumah gede, tapi apa orang tuanya nggak beres, rugi. Dia tutup pintu ke surganya. Tutup pintu ke surga. Astagfirullah. Nah, apa ukuran minimal orang berbuat baik pada orang tua? Ukuran minimalnya, ini bahasanya bahasa kiasan nih, kata Rasulullah. Kamu mendapati kedua orang tuamu itu jadi budak, kamu beli, kamu merdekain. Saya ulangin lah ya. Jadi standar minimal ini. Kalau kita nemuin orang tua kita jadi budak, terus kita ambil dia, kita beli dari majikannya, lalu kita merdekain. Hadis nomor yang terakhir, hadis nomor 19. Atau saya terangkan kalau nggak jelas. 19. Ya. Dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, seorang anak belum dianggap telah membalas jasa kedua orang tuanya, kecuali ya jika suatu ketika ya illa an yajidahu mamlukan fayas tariyahu fayu'tiku. Dia mendapati orang tuanya sebagai budak, lalu dia pun membelinya, kemudian memerdekakannya. Apa nih maksudnya, maknanya kira-kira? Kias lain apa? Hah? Ini kan kalau Kias lain apa selain budak? ya ini mau dijelasin. Terus sama-sama pulang, habis dong gua dengan ngaji lagi. Jadi gini loh, ya, membebasin budak itu adalah perbuatan rokobah. Ya kan? Perbuatan paling susah. Ya kan? Perbuatan yang jalan sukar dan mendaki. Rokobah, ya kan? Makanya ada kan ayatnya fatu rokobah, ya kan? Artinya begini, orang tua itu sebenarnya punya kedudukan yang maaf ya, di bawah Allah. Sehingga kita itu jangan memandang dia sejajar. Dia ada hak khusus dia. Bayangin aja kita nggak boleh. Kok? Artinya kita tuh sama dengan dia itu seolah-olah nabi gitu. Kita bilang sendiko dawuh, apapun katamu. Walaupun dia itu nyuruh kita macam-macam. Nah, maksudnya susahnya kita itu ya untuk berbakti itu, makanya dikatakan sebagai kita lihat orang tua kita. Kita itu pernah nggak nyumpain orang tua yang teraniaya sama anak? Hatinya susah karena anaknya itu bengal, nakal segala macam gitu. Ya. Kita dapati orang tua kita dalam keadaan seperti itu, haknya nggak dipenuhi sama anak. Lalu kita rubah keadaannya, dia jadi gembira karena kita, haknya kita penuhi. Itu maksudnya. Nganggung-nganggung doang susah. Karena kalau udah kebentuk dendam, apalagi benci antara anak kepada orang tuanya gitu, nggak akan mampu berubah keadaan itu. Kecuali anak itu betul-betul takzim, ngikutin Allah bahwa orang tua ini keramat gitu. Nah kita sekarang digituin nggak sama anak? Rasanya sih zaman modern kayak gini, anak kagak ada yang hormat sama kita. Ya kan? Ya kan? Ada aja. Malah kadang-kadang lebih pinter dari kita. Ya lebih pinter kan? Lebih pinter protes, lebih pinter apa gitu. Nah ini sebenarnya nggak boleh terjadi. Sebenarnya nggak boleh terjadi. Gitu. Boleh nggak saya elaborate dikit gitu kan? Kalau yang dimaksud budak tanda kutip di sini, secara kontekstual saat ini kan budak nggak ada kan? Iya. Misalnya dia seorang yang cukup berada, orang tuanya petani, kerja berat, terus dia bilang udah bapak jangan kerja begini, dia di rumah aja gitu. Betul. Itu bisa nggak? Bisa. Dia nggak merdeka gitu. Dia nggak merdeka kan? Nggak didudukkan dalam posisinya gitu lah kira-kira. Kita menjumpai keadaan kayak gitu, maka kita rubah 360 derajat. Anda saya taruh di tempat terhormat. Iya, nggak usah dagang lah gitu. Iya. Itu yang saya tanya tadi. Iya. Iya. Nah kalau misalnya ini terjadi ya, yang namanya berbuat jahat tadi, atau ada aja nggak ridho kita gitu kan kepada anak.
reaksi kita ini menyikapinya apa kita kasih tahu sama dia kan? Gua kayaknya ada kayak ini aja malu nih gitu. Coba dong lo perbaiki bikin gua senang gitu. Iya. Apa misalnya A, B, C, kita mesti klarifikasi nggak kita? Sambungan batin ntar. Di sambungan batin di bab selanjutnya. Jadi ini nyambung ini Pak, nyambung. Yang penting saya kasih tahu bahwa kita kepada anak, kita pada orang tua itu punya sambungan khusus kayak gini. Pertama sambungan saling pengaruh. Lagi markup diri sendiri. Iya. Iya. Kadang-kadang kita ngomong gitu, bapak emang mau dihormatin aja gitu kan. Nah itu anak durhaka. Gini loh Pak, kalau tadi dibilang sama Rasulullah, baiklah Pak kamu pada orang tuamu, maka anakmu akan baik. Itu maksudnya gini Pak, perinciannya ya. Kalau bapak jumpain anak seperti itu, bapak pengen dihormatin doang, itu anak dosa nggak? Dosa. Dosa ngomong gitu kan? Dosa dong. Bapak pengen dihormatin doang gitu. Itu orang tuanya juga dosa. Lu iya karena dia sikapnya nyeselin anak, jadi dia ikut dosa juga. Anak dosa lantaran dia. Hati-hati Pak, ini makanya sambungan saya sebutnya. Sambungan kebaikan keburukan. Makanya kita kan bukan nabi. Kalau nabi nggak dibebasin dari itu. Makanya Nuh kan mau ngerenge-renge. Kenapa kamu janji ya Allah anakku akan selamat dari banjir tapi nggak selamat? Padahal kaidahnya begitu anak itu durhaka, kamu juga ikut dosa. Jangan bilang kamu korban loh. Kamu dosa karena dia pengaruh kamu. Dia kan jengkelnya sama kamu. Nah, oleh sebab itu kamu dosa. Tapi dia bukan anakmu. Allah bebasin dia dari dosa karena nabi. Kalau kita enggak, kita nanggung dosa. Tapi kalau kita membentuk anak itu baik kepada kita, dia pahala kan? Kita juga dapat pahala. Karena dia hasil usaha. Paham nggak kalau itu nyambungnya? Itulah sambungan kebaikan keburukan. Jangan hidup nafsi sama anak. Ya anak udah sholat, udah beres, udah kita udah. Enggak. Ada sambungan terus. Sepanjang masih ada nyawa. Timbal balik. Udah ya, sampai situ dulu deh. Udah kebanyakan. Besok 2 minggu lagi kan libur 2 kali nih. Libur lebaran sama libur ada nikahannya Pak Sugeng. Jadi kita masuk sambungan batin. Tapi pakai kata sambung ya pulang-pulang. Ada maksudnya. Iya. Belum itu saya mau tanya yang ayat hadis nomor 8 nih sambungannya gimana yang saat ini ayatnya. Kemudian Umar anak lakinya memberinya minum lalu ibunya. Oh iya, itu maksudnya ini contoh kasus zaman Rasulullah, sahabat Sa'ad itu masuk Islam, orang tuanya keluarganya belum. Ibunya protes. Kan ibu tuh orang tua. Iya, nggak mau makan minum kan ya. Kamu kan cerita sama saya dalam agama Islam harus hormat sama orang tua. Aku ibumu. Kamu keluar dari Islam. Diperintahnya tapi perintah yang bukan perintah taat. Maksiat kan berarti? Iya. Saat diem aja. Allah menyetujui saat dengan menurunkan ayat itu. Kalau keduanya memaksamu, jangan turuti. Itu maksudnya. Kalau kita putus aja sambungannya. Ancam aja gitu kalau nggak putus sambungan. Tapi yang mengawali sambungan ini bagus apa enggak, ibarat sinyal telepon, itu sambungan pengaruh tadi. Iya. Lunya bagus apa enggak dari awal? Jangan dari awal lu yang rusak. Salah, nih maaf aja ya. Salah satu kesalahan kita sehingga kita mulai memberi pengaruh buruk pada anak adalah salah milih ibu. Kita salah milih ibu yang melahirkan dia. Kita salah milihnya. Kita pilihnya yang lenjeh. Jadi anaknya ikut darah ibunya. Sekarang gua lagi nurut. Oh gitu, diurut kabel. Di FIFA aja murah di bengkel FIFA, ngurut kabel. Bang Ahmad jangan ngeyel, nanti gurunya pun ngeyel. Ya, demikian semoga ada manfaatnya. Insya Allah 2 minggu lagi kita akan masuk sambungan batin. Nanti sambungan amal dan sambungan akhirat akhirnya.
Dari situ kita tahu bahwa kita mesti hati-hati menjaga sambungan ini. Baru kita ngomongin strategi melawan setan menghalangi kita ke surga. Dengan kita dan zuriat, kita dan itu. Gimana caranya? Yang didik anak di situ baru, didik anak apa? Islam, akidah, tauhid, didik anak segala macam, silsilah, sehingga dia tahu kedudukannya. Oh, saya dijadiin supporter dari ayah saya, yang nanti juga saya mensupport anak saya gitu. Terus kan zuriat ke bawah terus gitu. Kalau dari sekarang bapak udah mandek, atau begini, atau orang mandul tuh tugasnya selesai, tugasnya terhadap kezuriatan selesai, tapi dia bertugas juga menarik atas untuk zuriat. Gitu. Jadi jangan salah, orang mandul ada gunanya juga, ada manfaatnya. Nggak punya anak, tetapi akhirnya dia menjadi sentral mendoakan orang tuanya supaya sama-sama masuk surga. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.